Semuanya, jadi di video kali ini saya mau Q&A online online kelas terbaru aku, yaitu Bika Ambon ya. Karena banyak banget teman-teman yang kemarin yang request Bika Ambon, jadi aku kasih tahu untuk tips and triknya di video Q&A ini ya kan. Oke. Oh, ini banyak. Ada berapa ini? 22. Pagi chef, kalau pewarna kuningnya bisa diganti dengan bubuk kunyit, berapa gram ya chef yang dipakai? Oke, kalau misalnya teman-teman mau pakai bubuk kunyit, itu bisa banget. Tapi kalau pakai bubuk kunyit, diusahakan bubuk kunyitnya itu 2-3 gram aja lah, maksimal 3 gram. Karena kalau kebanyakan, nanti takutnya merubah tekstur. Jadi, coba dulu 1 gram dituangin, aduk. Kalau misalnya kurang kuning, 2 gram, habis itu 3 gram. Jangan terlalu banyak. Bila pakai kunyit, apakah akan mempengaruhi rasa? Kalau kunyit itu paling di wangi ya, wangi. Makanya kalau misalnya teman-teman mau pakai kunyit, pakai bubuk kunyit aja, jangan dari kunyit yang kita parut ya. Dan apakah ada bahan lain yang harus ditambah? Paling itu pewarnanya aja dihilangkan. Izin bertanya chef, saya selalu gagal saat memanggang Bika Ambon. Apakah bisa langsung memanggang menggunakan oven, bukan di atas kompor? Nggak bisa. Justru tekniknya itu ada di atas kompor. Kalau mau di oven, paling ovennya itu yang jadul kayak aku ya teman-teman ya. Yang jadul, kalau misalnya teman-teman lihat, itu yang jadul, jadi ada 2 dek, ada api atas bawah, kita pakai api bawah, nanti ovennya itu dibuka. Nah itu seperti itu bisa, tapi kalau kayak oven dek, oven listrik itu nggak bisa. Jika iya, apakah pintu oven harus dibuka? Ya, jenis oven saya bisa dibuka bagian atasnya. Apakah bagian atas oven harus dibuka saat memanggang adonan? Ya, kalau misalnya bisa dibuka dan apinya langsung boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi kayak kalau misalnya teman-teman kayak oven punya aku, itu kan dia apinya langsung ya. Jadi tinggal teman-teman taruh, dibuka. Itu biasanya suhunya 200 derajat ya. Chef, pasirnya jenis apa aja boleh? Boleh, pasir apa aja boleh. Teman-teman boleh dibeli di toko bangunan, tapi ingat hati-hati. Besok kan kucing suka di sana ya, bercocok tanam di sana. Ya jadi kalau misalnya teman-teman beli di sana, tolong diperhatikan. Kalau misalnya ada buah asem-asem ya dibuang aja ya teman. Apa enggak? Teman-teman pada saat beli di tukang bangunan agak-agak diperhatikan lah ya. Nanti bukan Bika Ambon jadi Bika kucing teman-teman. Pasir bangunan maksudnya. Lalu setelah 45 menit diberi kacang, lalu selanjutnya tetap di atas pasir aja sampai matang. Ya betul, jadi kalau api atas itu kita untuk mematangkan saja, memberikan warna ya, memberikan warna di atasnya. Chef, kalau mau pakai loyang bulat untuk resep ini, ukuran berapa dan tebal berapa loyang pengaruh? Loyang paling bisa di ukuran 10 kali 20, ukuran 15 bisa. Ukuran 15 bisa, 15 sampai 18 itu bisa. Chef, di sini tidak ada yang jual pasir, apakah tetap bisa buat kuenya dengan cara lain sebagai pengganti pasir? Nggak usah pakai pasir kayak tanah-tanah liat gitu, tapi yang masih berbentuk pasir, yang jangan basahnya, yang pokoknya yang kering-kering yang bisa dipanggang itu bisa. Contoh kalau misalnya teman-teman nggak ada, bisa pakai ini. Yang penting ada alasan, kayak yang tipis tuh apa ya? Aduh lupa. Kayak ganjelan, kayak batu yang kecil-kecil tuh, yang tipis-tipis tuh, keramik. Nah, keramik itu boleh. Maksud masak di atas kompor tuh ditaruh begitu aja tanpa ditutup. Ya, seperti di video, jadi cuman dikasih loyang, pasir, baru taruh loyangnya. Seperti itu, loyang yang ada adonannya, oke? Belum paham chef, yang ditaruh di atas kompor itu loyang berisi pasir. Loh kan ada videonya, jadi kan ada loyang, dikasih pasir. Nah loyang adonannya ini ditaruh di atas pasir. Jadi pakai santan yang bukan instan, apa takarannya tetap sama chef? Sama, takarannya tetap sama. Chef, kompor harus api kah? Karena saya pakai kompor listrik, induksi listrik, apakah bisa? Bisa. Yang penting
ada perantaranya, jadi nggak langsung ke loyang, jadi harus ada perantaranya. Chef, kalau pakai loyang lapis legit yang ukuran 10-20 kali 7 masih bisa. Oh, kalau lapis legit aman. Lapis legit. Oh, ukuran bisa nggak apa-apa. Chef, bisakah kalau pakai cetakan kue lumpur dan bagaimana triknya? Bisa banget pakai cetakan kue lumpur. Kalau pakai cetakan kue lumpur ya teman-teman tinggal panggang aja seperti biasa. Kalau mau pakai api atasnya untuk mencoklatkannya, teman-teman bisa bakar di oven atau enggak ya seperti itu aja, nggak apa-apa. Loyang 20 kali 10 kali 5 ikut dipanaskan sebelum adonan masuk. Iya betul. Itu sudah kondisi diberi margarin tepung. Betul. Nggak meleleh margarinnya. Nggak, karena ada si tepungnya itu yang mencegah lelehnya. Saya nggak punya loyang untuk simpan di atas kompor. Apa boleh pakai teflon atau panci? Sayang di panci. Tapi kalau misalnya panci bekas ya nggak apa-apa. Yang penting kayak ada alasnya untuk menaruh si pasirnya. Teman-teman boleh pakai itu. Mau panci, mau teflon, yang penting boleh muat loyangnya. Boleh, nggak apa-apa. Setelah matang dari kompor, wajib masuk oven. Kalau teman-teman nggak punya oven, ya nggak apa-apa. Tapi ya itu, nanti atasnya kurang cantik aja. Justru pengen membuat cantik di atasnya. Kalau misalnya nggak ada oven, teman-teman bisa pakai ini. Tapi ribet juga ya. Pakai torch, tahu kan yang untuk gas yang biasa kecil tuh beli torchnya, pakai itu kalau untuk mencoklatkannya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya ya udah nggak apa-apa, yang penting matang aja. Kalau manggangnya di oven saja tanpa memakai pasir bisa nggak, Chef? Nggak bisa berserat teman-teman, nggak bisa bersarang. Kalau pakai cetakan kecil-kecil bagaimana? Ya teman-teman taruh aja. Kalau cetakan kecil-kecil teman-teman tetap kasih pasir. Itu teman-teman tinggal taruh aja seperti biasa, ya tekniknya sama, cuman kalau misalnya lebih kecil biasanya lebih cepat untuk matangnya, 5-10 menit lebih cepat. Chef, apakah dasar loyang perlu dialasin baking paper? Kalau misalnya teman-teman mau, boleh, nggak apa-apa. Yang dioles margarin dan tepung cukup dasar loyang saja atau seluruh bagian termasuk dinding loyang? Kalau aku sih sampai bawahnya aja, tapi nggak usah sampai, maksudnya kan ada celah nih ya, ini kan ada celah nih di loyang seperti ini ya biasanya ya, sampai sininya aja, karena untuk mengantisipasi si adonannya ini merembes, jadi ntar keluar seperti itu. Chef, itu pasirnya boleh pakai pasir Bali atau pakai pasir akuarium? Pokoknya jenis pasir yang tidak meleleh. Jangan kayak pasir-pasir buat mainan ya, itu tuh meleleh. Nggak apa-apa. Mau pasir Bali? Ya boleh, nggak apa-apa. Apa bisa pakai oven listrik? Kalau untuk api atasnya, selama ovennya ada api atas ya bisa-bisa aja. Kalau dicetak pakai cetakan kecil-kecil di atas kompor, apa masih harus diberi pasir juga? Kalau misalnya teman-teman mau langsung kayak ada cetakannya seperti itu di atas kompor, paling kita mainin apinya aja agak sedikit kecil, jangan terlalu besar ya. Jadi kalau misalnya terlalu besar nanti bawahnya yang gosong. Kurang lebih kalau misalnya kayak pakai cetakan lumpur itu kita main di api atasnya aja, di api atasnya aja untuk mencoklatkan atau mencantikkan si atasnya supaya coklat. Jadi kan nggak pucat gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ada cetakannya kecil-kecil ya pakai aja. Dan di sini kalau misalnya teman-teman mau berminyak itu bisa ya. Jadi kita mainnya itu dari api kecil ke sedang, dari awal yang di pasirnya ya. Kalau mau kering itu teman-teman pakai api sedikit sedang aja, agak kebesar dikit aja ya. Nah, nanti pada saat di menit ke 20 atau 30 teman-teman agak sedikit kecilin supaya kita bikin dia agak sedikit mengembang sedikit. Kita panasin dikit supaya dia mengembang. Setelah mengembang dia akan mengering sedikit teman-teman karena dia apinya panas. Nah, setelah panas sudah mengembang, kita kecilkan apinya supaya apa? Kita mematangkan di bagian dalam ke tengahnya. Jadi itu butuh api yang besar supaya dia naik nih. Karena kalau misalnya dari sedang ke kecil untuk apinya sampai matang itu dia bisa berminyak.
Ya, tapi kalau misalnya dari apinya sudah besar nih ya, tapi jangan terlalu besar ya, sedang besarnya dikit aja ya. Di menit ke-20 itu kita menaikkan dulu kayak jenisnya itu kayak marmer cake tanpa kulit. Kita naikin dulu, habis itu kita kecilin untuk mematangkan isian dalam dan tengahnya. Jadi itu dia nanti akan sedikit lebih kering. Tapi kalau aku sih sukanya berminyak, tapi tergantung lagi selera teman-teman seperti apa. Ya, itu tips and triknya. Terus keluarinnya juga harus dalam keadaan dingin-dingin dari loyangnya ya, jangan panas-panas, nanti nggak bagus. Dan kalau misalnya kalau teman-teman mau potong, itu harus tunggu dingin, jangan panas-panas. Dan kalau bisa pisaunya itu dikasih air dulu, biar dia seratnya bagus. Apa enggak kalau misalnya teman-teman itu dibuka aja seperti ini, ya, itu nanti bagus untuk seratnya. Baiklah semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Terima kasih semuanya, salam sehat dan bahagia selalu.